Gin. Jadi materialin tentang kopi kita. Apa? Marine chapter 9 niku. Ya iku lah. Mungkin gambar saya kurang besar ya. Saya kalau lihat dari gambar Ada lupa naik, mikir jadi gambarnya potong ya masukkan kelas saya berbesar gini ya supaya lebih kelihatan sampai berapa. Nah, saya katakan ke temannya di belakang itu adalah 20% ini dapat dari mana angkanya? Dari kepemilikan dia ke subsidiary B. Iya, benar ya. Jadi dari kepemilikannya parent ke subsidiary B 20%. Terus ketemunya dengan ujung karena yang berdatang nggak bisa di ujung ya, baru datang. Nah yang di bawah ujung karena yang berikutnya. Kenapa bisa dapat 80 dan 40? Soalnya itu kan hitung dari perhitungan subsidiary B berarti perkalian dari parent yang ke subsidiary A dikali sama yang kepemilikan subsidiary A ke subsidiary B. Benar sekali ya. Jadi peserta perhatikan soalnya ini adalah direknya yang subsidiary B, kemudian ditambah dengan indirectnya perkalian tarifnya 80% kali 40% dapatnya 32. Ini daerah subsidiary B-nya 52% ya. Oke, sekarang teman yang di depannya. Sisi kanan terus gini. Ini kenapa kok ada rumus seperti ini? 100 kurangi 20 dikurangi 40. Angka ini diambil dari mana ya? Ada PPTN. Iya, diambil dari mana? 100, 20, dan 40. Jangan lupa polanya itu adalah kita pengaruh langsungnya, kemudian persentase dari pengaruh langsung, kemudian pengaruh tidak langsung. Nah, berarti peserta harus menjelaskan. Itu berarti yang pertama kali itu menjelaskan pengaruh langsung. Angkanya dapat dari mana? 1 dikurangi 20%. Ini kan POV subsidiary 20%. Kemudian kurangi 40% dari subsidiary A. Ya. Jadi karena ini kita posisinya di NCI itu adalah semuanya kepemilikan perusahaan kita yang mengkontrol interest, maka untuk kepemilikan langsung di subsidiary B 100% dikurangi 20% dari parent ke subsidiary-nya, kemudian dari subsidiary A ke subsidiary B ya, itu kita dapat 40%. Maka kita akan dapatkan proporsi kepemilikannya NCI di subsidiary B, kepemilikan langsungnya itu adalah 40%, yang seperti itu. Kemudian ke temannya, giliran berikutnya. Nah, kalau begitu 20 kali 40 ini bagaimana cara hitungnya, cara tahunya? Mas kalkulasi ya. 40-an. Kok dari yang kayak saya lihat sih dari tingkat parent di subsidiary B, cuma aku nggak tahu 20%. Kenapa nggak ngambil pasien NCI ini? Jadi ini yang NCI berarti harus dihitung bagiannya NCI. Jadi di setiap kepemilikan itu harus dihitung. Misalnya ketika subsidiary B kan terdiri dari parent 20, A 40 dan NCI 40. Nah sekarang kalau misalnya yang NCI-nya itu kalau misalnya di sini NCI-nya berapa? Subsidiary A. Jadi kalau parent memiliki 80% subsidiary A, subsidiary A itu memiliki NCI berapa persen? 20%. Berarti kepemilikan tidak langsungnya bagaimana? Dari NCI ke NCI yang di paling atas ya, NCI yang tidak langsung indirect ke subsidiary B. Atau kalau ini kan tadi sudah ketemu ya, 20% ini adalah NCI yang ada di subsidiary A. Nah sekarang 40% ini dapat dari mana? Dapat dari angka yang ada di sini ya. Jadi kepemilikan tidak langsung dikalikan. Jadi ini adalah NCI yang bukan yang
Ada yang mau ditanyakan? Mungkin menjawab untuk teman peserta yang di depan. Coba karena nggak bisa 20 kali 40. Parang pusat diri pun orang Dapat dari parang pusat diri kan. jangan dari benar sekali. Jadi seperti itu. Jelas untuk perhitungan ini. Ini kalau di awal peserta kelas kecepatan hitung secara langsung. Tapi nanti di soal-soal kita berikutnya itu peserta kelas bisa mengerjakan secara bertahap. Jadi dari desam ke sang dulu, terus dari sang baru naik ke parent untuk income-nya. Ya, persentasenya itu akan seperti itu. Jadi kita tidak terlalu banyak menghitung seperti ini. Tapi kalau mau cepet-cepetan, tidak menghitung secara bertahap seperti itu, maka perhitungan persentase ini diperlukan. Ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut dengan angka-angka? Belum ada ya, jadi kalau ada pertanyaan langsung angkat tangan saja. Saya akan lanjut lagi. Sama yang jarak holding. Jarak holding kan langsung gimana? Nah ini dalam holding ya, ini tambah rumit lagi ya, ada Iki kan saling hubungan berkaitan. resiprokal ya, imbal balik ya. Tidak menjadi materi kita ya. Jadi kita nanti fokusnya hanya sampai yang di sini ya. Sampai ke affiliation structure ya. Entah parallel summation atau connecting affiliates ya. Tapi kalau yang muncul ini tidak, ini hanya mau menunjukkan peserta kelas kalau bisa saja hubungan kepemilikan itu seperti ini ya. Saling memiliki, resiprokal. Oke, kita lanjut saja. Mutualingga Kalau ini tadi sudah kita jelaskan ya. Maksudnya kita sudah sing tahu mutualingga cuma penjelasannya, direct jadi saya akan skip saja untuk slide ini. Saya akan lanjut saja ke soalnya ya. Untuk hubungan indirect father, son, and grandson. Sekarang coba kita lihat ya. Misalnya di sini ada corporation itu mengakuisisi 80% saham dari Sun Corporation pada 1 Januari 2016 dan Sun mengakuisisi 70% dari Toy ya, atau grandson-nya, grandson dari Pop ya. Jadi ada Pop, Sun, dan Toy. Jadi 80% dan 70% ini yang 80% dan 70%. Kemudian di sini ada apa? Ada data keuangannya, investment in Sun, investment in Toy ya. Jadi ada angkanya ya, seperti ini. Kemudian ada liabilities-nya, capital stock-nya, return earning. Dengan soal seperti ini saja, peserta kelas bisa membuat banyak jumlahnya, ya, membuat banyak jumlah eliminasinya. Dan bagaimana cara membuat jumlah eliminasinya? Sama seperti yang lalu, mulai dari capital stock dan return earning pada akun investment in. Nah, tinggal berkala, mulai dulu dari yang grandson, selesai, misalnya juga sudah dicatat, terus baru pindah ke yang Sun, ke parent, yang seperti itu. Sekarang kita lanjut ya. Nah ini di bagian bawah ada tambahan informasi apa? Earningnya. Jadi earningnya untuk Toy untuk tahun tersebut adalah 40, dividennya 20. Kemudian Sun 50, dividennya 30, dan Pop 100 dan dividennya 60. Kalau ditanya kepemilikan langsungnya bagaimana? Nah tinggal dikali tadi ya persentasenya. Kalau menghitung persentase caranya seperti tadi, tapi kita akan kerjakan secara bertahap ya, tidak dengan persentase. Nanti kalau kita sudah menguasai materi yang saya ajarkan, nanti kalau mau cepet-cepetan menghitung, langsung pakai angka yang ada di sini ya, yang ada langsung perkalian tidak langsungnya. Tapi kalau kita sudah ada, maka kita akan hitung bertahap dari Toy dipindahkan ke Sun dipindahkan ke Pop ya. Karena dulu dari Toy. Kalau memiliki earning 40 dan dividen 20, berarti kita akan membuat apa? Pertama kali akan menerima dividen, berarti kepemilikan 70% ya, Sun ke Toy, berarti 70% kali 20 untuk dividennya, maka dapatnya 14.000. Kemudian income-nya bagaimana? 70%
30% kali 40 dapatnya 28.000. Kalau kita langsungnya ya 100 juta. Ada yang ditanyakan peserta kelas untuk jurnal ini masih gampang ya, maksudnya seperti jurnal-jurnal biasanya ya. Pokoknya kalau ada investasi yang dengan metode ekuitas ya, ada sama dengan ekuitas ini yang konsolidasi itu adalah ya pada investment instoy, ada debit itu untuk dividen ya. Jadi nilai investasinya dikurangi. Sementara kalau dapat revenue maka atau income maka investmentnya ditambah akunnya. Jadi akun investmentnya naik turun ya mengikuti kondisi perusahaan anak. Iya, kemudian pertanyaannya, kalau begitu, OP itu akan mengakui berapa dari anak-anaknya, dari anak dan jenazahnya. Maka peserta kelas bisa lihat, SAN ini kan menghasilkan spirit earningsnya 50. Sementara yang bagiannya SAN Dito itu akan dapat 28. Ya, ini saya buang ribuannya ya, 50 dan 28. Berarti nilai SAN itu sebenarnya adalah 50 tambah 28. Bisa dipahami peserta kelas saya? Oke, kemudian kita lanjut. Berarti kalau begitu akun investmentnya bagaimana? Kita lihat ya akun investmentnya. Di sini di bagiannya SAM itu investment intoy-nya itu kan 105 ya. Akun investment intoy-nya itu adalah 105. Kemudian peserta kelas akan lihat 105 ini nanti akan ditambahkan dengan income dikurangi dengan dividen ya. Pola ini akan dibawa terus. Awal tambah investment awal tambah income dikurangi dividen. Maka akun investment intoy-nya pada akhir tahun menjadi 119.000 ya. Investment intoy-nya ini tidak lagi 105 tapi 119.000. Kemudian jurnalnya pada saat dari start ke parent ya, dari start ke parent kan seperti biasa. Pada saat kita menerima dividen, saya naik turun lagi ya. Dividennya SAN itu berapa? 30 ya, 30. Berarti 30 kok memiliki SAN itu 80. Berarti nanti dividennya 80% kali 30, 24. Saya ke bawah lagi peserta kelas. Nah, jadi yang Pak Mpok mencatat dividen dari SAN itu adalah 24.000. Dapat dari kepemilikannya 80% kalikan dengan nilai dividennya 30. Kemudian berikutnya income. Nah, income ini yang beda. Kalau dividen itu dia berdiri sendiri ya, dia tidak diakumulasi. Tapi kalau income ini menghitungnya diakumulasi. Ya, jadi bagaimana income-nya? Income-nya kok jadi 78 Bu? Tadi kan tertulis income-nya SAN 50. Jangan lupa income-nya SAN 50 ini sudah ditambah dengan income-nya dari TOY nilai 70% kali 40, 28. Berarti 50 tambah 28, 78. Nah, berarti di sini 78. Loh, kok nilainya 62? Jangan lupa 78 itu kali lagi dengan 80%. Nah, itu. Bertahap Pak. Jadi 62.400. Bisakah dipahami peserta kelas? Jadi ini aplikasinya bertahap ya. Kalau tadi saya ajarkan di awal, itu kalau misalnya saya buat soal di mana peserta kelas nggak usah menjurnal, langsung saya tanya hasil akhirnya. Nah itu peserta kelas jadi dengan presentasinya tadi dikalikan bisa langsung ketemu. Ya nggak usah bertahap ini ke sini itu nggak usah. Ya. Tapi kalau misalnya saya minta peserta kelas buat jurnal apa ya, peserta kelas ya buat bertahap ya, nggak usah capek-capek itu peserta kelas yang tadi kita pelajari di awal. Ya, jadi bisa dipahami ya. Oke, kalau bisa dipahami, saya akan lanjut lagi. Peserta kelas ini adalah tabel alokasi. Peserta kelas
bertanya, apakah waktu ujian atau waktu quiz saya harus membuat ini? Belum tentu, ya tergantung soalnya. Tapi kalau memang peserta tidak diminta untuk membuat tabel alokasi, ya nggak usah harus sampai seperti ini ya. Bisa buat tabel yang versi yang lebih sederhana. Ini spend income-nya dari parent 100, SUM 50 dan TOY 40. Yang menjadi kepentingan dari POP itu adalah 80% dari penghasilannya SUM dan 70% dari penghasilannya TOY yang menjadi miliknya SUM. Ya, sekarang kita lihat 40 income-nya ini akan kita habiskan ya supaya 0. Bagaimana? 70% miliknya SUM, berarti kan 70% kali 40 28. Punyanya NCI berapa? Sisanya ya 30%-nya. Kemudian berikutnya, tahap berikutnya, POP itu memiliki POP 80%. Berarti apa? Di sini kan income-nya sudah bertambah 50 tambah 28 sehingga totalnya 78. Nah ini mau kita habiskan juga supaya 0. Berarti 78 kalikan dengan 80% itu dapat 62,4. NCI-nya berapa? Sisanya ya, atau 20%-nya dari 78. Jadi ini adalah tabel visualisasi dari tadi yang kita hitung di sini ya. Yang harus ditambah itu divisualisasikan dalam tabel ini. Jadi peserta kelas yang merah ini kenapa bisa 78? Nah itu karena divisualisasikan di dalam slide berikutnya ini, karena dia penambahan dari income-nya SUM sendiri ditambah dari bagian TOY, bagian SUM yang diperoleh dari TOY ya 28. Kemudian kalau di total berarti berapa? POP nanti pada tahun tersebut akan mengakui pendapatannya sendiri, income-nya sendiri 100, kemudian apa? 62,5 itu dari SUM dan dari TOY. Jadi totalnya yang diakui adalah 162,4. Kemudian peserta kelas juga bisa menghitung. Kalau dihitung, CI-nya adalah controlling interest, NCI itu adalah non-controlling interest. Berarti NCI dapatnya berapa? 27,6. Sementara CI-nya dapat 162,4. Totalnya akan sama peserta kelas. Jadi pendapatannya itu akan dialokasikan untuk parent dan NCI. Jadi ini untuk mungkin membantu pemahaman peserta kelas pada tadi ya. Waktu yang gambar yang mana-mana itu ini loh realisasinya. Dan ini kan masih 2 anak ya. Kalau misalnya peserta kelas lihat di latihan soal itu ada yang sulit 5 anak. Ini dibeli berapa persen, ini berapa persen. Nah itu pasti butuh tabel alokasi seperti ini. Kita biasanya mulai yang tingkatannya paling rendah dari grade dulu kan, dari grade kan pindah ke SUM terus baru pindah ke parent. Jadi jangan mulai dari SUM, nanti kacau. Kita mulai dari tingkatannya yang paling bawah. Siapa tahu ada yang grade SUM gitu ya, cicit gitu ya. Ini kan parent, ada orang tua, anak, cucu, cicit, nah apalagi ya, itu ya tergantung ya. Tapi biasanya cuma saya seperti ini kok, nah, soalnya nggak sampai beranak pinak ya, beranak cucu dan seterusnya ya. Ini ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Ini siap-siap ya, yang bisa pinjam dari depannya ya. Saya akan coba bertanya. Benar ya, Indigo? Oke. Bisa dijelaskan Indigo 62 400 ini dapat dari mana? Kurang besar, kurang besar. Itu tadi kan ada yang grand besar ya Bu ya. Itu kan ada total dia kan awalnya punya investasi 50, terus dapat dari 70, dari total sebelumnya itu jadi 78 kan. Terus 78.000 itu dikali sama 10% itu, 80%-nya dari ada yang bisa Berapa puluh persen
iya, ini kan nggak bawa soalnya ya, tapi saya tahu kok Enrico paham ya. Oke, jadi 80% ini dapat dari kepemilikannya P pada Sang. Nah, kenapa bisa dapat 78? Itu karena dapat dari income-nya Sang sendiri tambah 70% dari punyanya Toy. Ya, jadi 28. 50 tambah 28, 78. Kemudian dikalikan dengan yang punyanya Pop 80%. Kepemilikan Pop sehingga dapatnya 62,4 ya. Tapi saya sudah paham ya. Berarti kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Lagi yang di sampingnya siap-siap ya. Kalau ada penunjukan maka Anda yang dapat giliran ya. Sempat dapat lagi ya Azrul dan teman-temannya ya. Kurang dapat berarti duduknya ya. Jadi alokasi ini sama seperti step allocation yang bisa juga dalam cost accounting text ya, dalam buku-buku akuntansi biaya, dan ini memang matematis ya, secara matematika seperti ini ya, matematika. Nah kalau ini hanya penampilan hubungannya ya, peserta kelas sudah tahu, jadi saya akan skip untuk slide ini ya. Saya lanjut lagi ke yang berikutnya. Jadi kalau soalnya seperti ini, peserta kelas itu sebenarnya kalau tidak diberikan informasi tambahan seperti yang mana orangnya yang di bawah ini, peserta kelas hanya saya kasih worksheet, itu peserta kelas sudah harus bisa membaca net income-nya di mana, dividennya di mana ya, peserta kelas ya, nanti bisa cari sendiri. Jadi nanti variasi soalnya itu nggak sekadar nggak saya kasih angka sederhana dari ini ya, peserta kelas itu saya kasih worksheet yang di sampingnya itu. Mungkin kalau kecil ya untuk peserta kelas yang di belakang saya besarkan. Iya, kudu kelas. Nah untuk worksheet ini ya kita bisa tahu, oh ada income from Sun, income from P ya yang tadi yang 2,4 dan yang lainnya. Ya, nanti kita lihat di sini. Kalau sebelumnya kan cuma parent dan Sun. Kali ini apa? Ada parent, Sun dan grandson ya. Kolomnya lebih banyak lagi satu ya. Jadi tidak 2 tapi 3 kolomnya. Kemudian kita peserta kelas juga kalau misalnya saya beri potongan dari worksheet bisa tahu, oh berapa income-nya untuk yang tahun ini, lihat dari tambahan militan earning-nya 50. Nah itu kan bisa ketahuan kalau misalnya dia dapatnya berapa income-nya ya. Semisal ya saya tidak memberikan detailnya, atau juga untuk akun investment insanya ya, capital stock-nya, dan bisa cari langsung di sini. Karena kan jurnal pertama harus membuat apa? Capital stock pada RE. Nah itu misalnya langsung bisa cari. Ya kira-kira seperti ini nantinya worksheet, dan hasil akhirnya nanti peserta kelas akan mengalokasikan. Berarti apa? Akan tambahan. Kalau misalnya sebelumnya hanya NCI Intor, NCI Insan. Itu kok gak ada aku berarti. NCI Insan saja, maka di sini ada NCI Intor ya. Jadi sebenarnya kalau yang peserta kelas harus siapkan. Ini jembirin. Coba Hasan. Manifest semua. Iya, saya akan lanjut. Untuk yang di sisi tutup kanan, hari ini misalnya ada seperti ini. sampai jam 3. Kalau kita mau membuat versi yang lebih sederhana bagaimana? Misalnya kan kalau ini kan bentuk bagus Bu, ujian pasti nggak sempat buat bentuk kayak gini ya. Kalau misalnya ada banyak Bapak Ibu dosennya main kasih soal untuk tiap babnya ya, nggak sempat Bu buat bagus seperti ini. Boleh buat yang versi ringkas seperti ini ya. Jadi tinggal gambar seperti ini. Sebenarnya harus gambar atau enggak ya. Yang penting peserta kelas paham. Ya, tapi di gambar ini akan menunjukkan peserta kelas waktu mengalokasikannya. Jadi gambar parent, Sun, dan Toy. Kepemilikan masing-masingnya itu harus ditulis seperti ini. Ya, net income-nya juga harus ditulis 40 dan 50.
yang plus 28 ini nanti susulan ya. Jadi terus dulu 50-40. Kemudian peserta kelas cepat-cepat buat tabel untuk alokasinya. Kita mulai dulu dari yang sum dan toy-nya. 70%, NCI-nya 30%. Dapat dari mana, Bu? Dapat dari sini ya. Ininya saya tulis di sini. Nanti selisihnya apa? Itu yang di sampingnya. Ya, kemudian apa yang dilakukan? Tinggal tulis net income-nya berapa? Net income 40, dividen 20 kali 70 kali 30, nah tinggal dituliskan seperti ini. Kemudian langkah berikutnya lagi apa? Jadi kan membuat sum dan toy-nya, ya, sum dan grand-nya. Sekarang parent dan sum-nya. Berarti berapa? Oh ini 80%, langsung cepet-cepet tulis di sini. 80%, 20%. Hati-hati waktu menulis net income-nya. Jangan seperti yang sebelumnya. Ya kebanyakan kalau saya waktu koreksi UAS peserta kelas lupa. Tadi kan nulisnya cuma net income dividen 40-20. So waktu parent pesan ini itu juga harus tulis net income 50 dividen 30. Lupa dengan tambahannya ini, ya. Lupa dengan tambahannya. Jadi angka 28 ini itu perlu ditambahkan di sini peserta kelas. Sehingga net income-nya itu tambah. Kemudian supaya nggak lupa setelah hitung 28 ini cepat-cepat ditulis di sini. Kalau nggak nulisnya di sini lupa ketinggalan 28-nya. Ya, saya yakin peserta kelas itu bukan nggak bisa, tapi karena cepat-cepat ketinggalan gitu ya. Materi ini tidak terlalu berat kok peserta kelas ya. Jumlahnya juga seperti yang sebelum-sebelumnya. Iya, guru kelas. Jangan sampai ketinggalan ini pas 28-nya ya. Jadi semua benar tapi ketinggalan 28-nya ya. Cuma jumlahnya aja yang benar, angkanya salah ya. Terus setelah ini totalnya dapat berapa? 78. 78 ini langsung dikalikan dengan 80% dikalikan dengan 20%. Ingat dividen tidak diakumulasikan. Ya memang dividen tidak diakumulasikan. Yang diakumulasikan itu hanya yang net income saja. Ya. Sudah selesai dengan tabel ini, maka bisa membuat jumlahnya. Gampang buat jumlahnya ya. Caranya bagaimana? Dari sum, dari toy ke sum ya. Berarti kita lihat ini berapa? Toy-nya capital stock dan return earning-nya 150. Berarti langsung tulis di sini. Capital stock, return earning 150. Pasangannya apa? Pasangannya tentu ya punyanya sum dan punyanya NCI. Nah punyanya sum itu kan namanya apa? Akunnya investment in sum. Berarti kita tulis investment in toy ya. Sanya sum itu kan toy ya. Sum dari sum itu toy. Berarti kita tulis jadi 150 dapat 105. Itu dari mana ke 105? Dapat dari 70%-nya ya. Jadi peserta kelas pada saat peserta kelas membuat tabel yang di atas ini sangat membantu saat membuat jumlah yang ada di bawahnya. 70%-nya, NCI-nya ya selisihnya ya, atau saya mau hitung dulu pakai 30% ya oke ya. Nah sekarang kalkulator kan gampang yang tidak diklik langsung ganti 30 cepat. Oke, kemudian lanjut lagi. Kemudian apa? Buat jurnal apa? Net income. Net income-nya 40 kali 70% 28. Berarti apa? Income from toy 40 kali 70% 28. Jangan lupa dividennya 14. Berarti income ini untuk earning-nya, dividennya 14, maka investment in toy. Seperti ini. Pernahkah peserta kelas membayangkan mengapa kok jumlahnya harus seperti ini? Apa main hafalan atau bagaimana? Kok jumlahnya harus seperti ini? Karena begini, kan kita mau menutup akun investment in toy-nya. Ya, income itu kan bertambah di sisi kredit. Nah pada saat mau kita eliminasi, kita pindahkan ke debit. Dividen juga, dividen itu posisi asalnya di debit. Pada saat mau kita eliminasi, kita pindahkan
kredit. Akibatnya apa? Pasangannya adalah kita mau mengurangi akun investment employ. Kenapa? Karena konsolidasi dipindahkan ke parentnya dari TOY alias SAN. Ya. Parentnya TOY kan SAN, jadi dipindahkan ke punyanya SAN. Jadi kalau investment employ-nya tidak dikredit, maka akan double pada saat kita membandingkan angkanya. Bisa dipahami? Jadi kalau peserta kelas paham, maka peserta kelas waktu menjurnal atau waktu ujian pun misalnya keblan, peserta kelas masih ingat cerita saya. Karena ini mau dieliminasi, maka posisinya dibalik. Ya. Jadi kalau sudah AKL 2, bab terakhir, jangan sampai salah membuat jurnal eliminasinya. Paling tidak akunnya jangan salah. Kalau angkanya salah, oh mungkin cepet-cepet bu, ketinggalan angkanya. Tapi kalau sampai nama akunnya salah, itu bisa-bisa ketemu saya lagi ya semester depan ya. Tapi saya nggak berharap itu ya. Jangan ketemu saya di mata kuliah yang sama ya. Mungkin kalau sudah semester akhir ini ya, mungkin ketemu saya waktu ujian skripsi gitu ya. Kan semester depan kan kalau ada yang sudah proses skripsi, ujian skripsi gitu ya. Saya ketemu saya lagi di AKL 2. Kalau mau ketemu di mata kuliah lain boleh ya. Tapi harusnya sudah semester akhir ya, habis mata kuliahnya yang hampir habis ya. Bisa ya, itu logikanya yang yang jurnal yang income ini untuk yang parent. Jangan lupa buat lagi yang untuk yang NCI, non-controllingnya. Dengan cara apa? NCI share-nya, ini kan seperti income-nya ya, income dari sana, bagiannya NCI ya, istilahnya ya NCI share, bagiannya NCI 12, dividen 6, sisanya masuk di mana? Di NCI. Tahu dari mana bu? Ambil dari sini ya, dari tabelnya yang ada di sini. Nah, ini yang saya beri warna oranye ini ya, 12 dan 6, kita pindahkan di sini. Jelas untuk ini? Jelas ya. AKL 2 itu menurut saya kalau di pengalaman saya mengoreksi, itu malah nilainya bagus. Nilainya bagus. Jadi yang waktu di UAS ini. Jadi peserta kelas jangan pesimis nilainya AKL 2 itu masih jelek enggak ya. Malah kalau saya lihat itu dari pengalaman semester lalu itu banyak yang bukan banyak. Ada beberapa peserta yang dapat 100. Benar di soal-soal yang saya berikan ini ya. Jadi peserta kelas kalau mengerjakan soal itu juga ada strateginya. Kalau misalnya soal ini kelihatannya misalnya seperti soal saya ini kan pendek ya. Kalau peserta kelas bisa hitung dengan cepat, itu mungkin bisa dikerjakan dulu. Atau misalnya peserta kelas kerjakan worksheet ya. Kebetulan soal saya bukan worksheet, tapi dosen lain worksheet. Terus kemudian panitia ujiannya bilang waktu sisa 15 menit. Kira-kira peserta kelas mau lanjutkan worksheetnya atau mengerjakan soal yang baru? Tidak, mengerjakan soal yang baru ya. Karena worksheet itu agak lama pengerjaannya ya. Apalagi waktu tinggal 15 menit. Belum sempat jumlah ke bawah, ke samping, udah habis waktunya ya. Seperti ini. Jadi kadang bukan nilai bagus itu bukan hanya nilai kalau bagus itu bukan berarti rekan-rekan tidak bisa, tapi ya karena strateginya waktu ujiannya itu yang salah strategi ya. Iya, bisa ya, bisa menjelaskan ya. Berarti kira-kira teman desa punya Enrico sudah tahu ya soalnya apa? Teman-teman. Oke, kita pindah ke yang ini ya, yang ada coret-coretannya. Ini harus tahu benar ya. Saya minta dijelaskan untuk yang jurnalnya, yang standar jurnalnya ini bagaimana? Ya, bagaimana cara mengerjakannya? Jangan main hafalan ya, jangan main hafalan. Jadi kan saya sudah mengajarkan logikanya. Jurnalnya kok bisa bukan kita stop dan ini pada investment employ dan NCI employ. Jadi menyimak ya, kalau saya jelaskan masih menyimak ya, atau enggak, atau kerela. Tadi kan ada yang bilang 70% share. Nah itu kok Terlalu cepat.
Teman-teman di sampingnya juga merasa terlalu cepat. Iya. Ini asal udah gue pikir. Ya, kalau misalnya saya terlalu cepat, nanti tolong diinfo ya, jangan diem aja. Karena kalau begitu lepas kelas ini nanti peserta kelas itu juga akan kesulitan kalau misalnya tidak paham ya. Nah, saya ke peserta yang di belakang ya. Tadi kan baru datang, jadi tidak saya tunjuk. Pas sekarang sudah bisa kok menjelaskan untuk yang jurnal yang pertama yang sang dan baik. Pertama itu menambah dulu karena dia mau menghapuskan investasi di grade kami, makanya dihapus investasinya untuk sekian dengan presentasenya itu 70%. Itu hasilnya 105 dari original stock sama RA-nya itu 150 juga 70%, jadi nilai investasinya jadi 105. Terus karena DPR berarti ada di sana untuk NCI-nya kisaran 30%. Ya, bagus ya. Jadi seperti itu peserta kelas ya. Bagaimana bisa dipahami? Temannya terlalu cepat tidak? Jangan-jangan terlalu cepat lagi ya. Wah, kalau disuruh pulang ya jangan ya. Jangan, Bu. Wah, itu susah kalau di kelas kayak gitu. Bu, terlalu cepat pulang lagi ya, kayak rekaman gitu video ya nggak bisa. Nanti materinya nggak selesai. Ya, jadi diperhatikan. Karena kan kita mau mengeliminasi investment intoy kan karena konsolidasi. Jadi akun investmentnya itu harus diletakkan di sisi yang kredit, di sisi yang berkebalikan. Dan pasangannya itu apa? Investment itu adalah capital stock dan return earning pada awal periode. Jadi langsung ambil saja nilai capital stock dan return earning pada awal periode, kemudian dikalikan dengan persentase kepemilikannya sang intoy yaitu 70%. Dapatnya apa? Investment intoy-nya berapa? 105. Sisanya masuk di NCI, yang penting 20%-nya. Bisa dipahami? Saya. Jadi jurnal pertama ini jangan sampai salah ya. Apalagi waktu mengerjakan soal saya, yang menurut saya lebih mudah dibandingkan soal yang bobot sebelumnya. Kemudian kita lanjut lagi. Kenapa income yang income from toy-nya itu 28 pada dividen dan investment income? Yang income contoh itu sebenarnya dari 70% dari 40%, 40 ya. Terus yang 14 itu dari 70% dari Dividennya. oh iya, dividennya dari 5. Kemudian sisanya dimasukkan di investment income ya. Terus ya, jadi sudah paham ya. Jadi kita juga sama seperti tadi logikanya yang dijelaskan, kita mau konsolidasi, jadi kita pindahkan posisinya. Ya, dividennya sebelumnya di debit dipindahkan ke kredit. Kemudian investment yang sebelumnya di debit ke kredit ya. Kemudian income yang sebelumnya di kredit pindah ke debit ya, seperti itu. Hal yang sama nanti berlaku juga untuk yang NCI share pada dividen dan NCI income. Nah, seperti itu yang kita kelas. Kemudian sekarang kita lanjut bagaimana untuk yang top dan sum. Prinsipnya sama ya, prinsipnya sama. Hanya nanti angkanya beda. Angkanya tinggal ambil apa? Capital stock-nya sum, return earning-nya sum ya ini ya 200 dan 50 ini ambil langsung buat jurnal ya 250. Kemudian kreditnya apa? Investment income berapa persen? Ya benar 80% ya 200 20%-nya 50. Ini wajib benar ya peserta kelas ya. Jangan sampai salah di jurnal awal ini. Oh iya sih. Kemudian Lali. berikutnya income from sum kita ambil dari angka yang ada di tabel. Dividen juga ya 24. Aku kurang Isinya batik. masuk semua investment income. Aku bayar revisi. Demikian pula juga dengan NCI share. Kita ambil dari tabel 15,6 untuk income-nya, kemudian dividennya 6, kemudian selisihnya Pak Aris kan masuk gue NCI gak income. ngajar aku mek gue yuta. Ya apa meletak. Sekarang saya kembali lagi ke sampingnya Enrico ya. Tidak sampai
ininya ya, bukan indigonya ya. Mungkin yang kedua namanya indigo. Nah, ini bisa dijelaskan untuk yang jurnal C. Nggak tahu kalau ini bisa sampai satria atau enggak ya. Kemarin aku tapi sih itu mek sampai siap. Berarti sore wis kumat aku mikirnya ya wis mari. Panasnya terus. Panasnya terus. Itu. Ya mesti di kampus sosial di omah sih ya. Itu. Tapi asli aku kan gak saat ini kucuk sih. Iya sih. Ya sekedar dingin atau apa panas. Tapi ngaruh fit. Capek lah kurung empat bener Yang lemes partner. Semangat aku kudu Iya. sing opening kudu aku tapi Tobuannya kan kamu. kurang rai sini Tak pikir sing sip. Oke, benar ya. Baris 2 baris kan di belakang sudah aman ya. Pindah ke 3 baris di belakang ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Saya senang kalau kelas yang paham ya. Oke, saya lanjut. Nah, jadi polanya ya cuma seperti ini ya peserta kelas ya. Kita lanjut saja. Iya kok lah. Terus kalau nanya sama saya, Bu, minggu depan kan kuis. Kuis ya. Materinya apa? Materi setelah UTS ya. Jadi siap-siap, termasuk sampai materi hari ini. Terus peserta kelas itu intermezzo ya, kita kembali lagi ke materi. Jadi seperti ini ya peserta kelas untuk nanti jenjang eliminasinya tinggal dimasukkan ya tadi ya. Kalau soal saya ada jadi di sini ada kok, sam, dan tor ya. Saya nggak tahu lagi soal UAS-nya seperti apa karena kan mungkin saya belum ketemu ya. Biasanya kita kamu ujian kita akan ketemu, kita akan membahas soalnya mau seperti apa ya. Tapi apapun itu ya nanti saya pesan saja peserta kelas tadi kan dia ada kok, sam, dan tor. Karena ini kita parent, sam, dan grandson maka ada 3. Tapi untuk kolom eliminasinya itu juga 2, David dan Freddy. Bagaimana untuk menghitung consolidated statement-nya? Wah ini tambah banyak ya. Misalnya expense including cost of sale 190 dan 60 sama-sama mengurangi ya. Jadi akhirnya akan ditambah saja jadi 250. Ya prinsip yang sama berlaku untuk semuanya ya yang bawah. Hanya dividennya sekarang berubah. Kalau biasanya cuma 2, kali ini 3 ya. Seperti itu. Dan investment income biasanya cuma 1, sekarang 2 ya. Misalnya seperti ini ya. Oke ya, tambah banyak yang dikerjakan. Capital stocknya juga apa? Capital stocknya parent, sam, dan grandson. NCI-nya juga nambah ya, tambah banyak. Tapi prinsipnya sama. Jadi kalau kita kerjanya peserta kelas sudah bisa, maka yang ini tinggal nambah 1 untuk yang 4. Ya, semua prinsipnya sama. Oke, ada yang mau ditanyakan? kasih itu minggu depan ya. Oh tak biar nomor. Terus aku telu. Apalagi gak kayak 1 tapi beranak. Tanyain. Yo kan kurung Soalnya. materi Baik, kita ada soal ini ya. Pas bertiga ya. Lagi-lagi Satria beruntung ya. Berarti lagi pas di sampingnya Satria ya. Oke ya. Kali pusat pas berbicara ke Satria ya. Oh sudah habis ya. Anak masih Satrio. Minggu depan sudah kuis ya. Kuis. iya cuma Dalam segala ya. aku baru belajar pokok 2 jam terus Sata kayak rancang. terakhir belajar pono itu pun kayak saya menteri keuangan Nah, peserta kelas
kalau misalnya saya buat soal seperti ini, kan tidak ada permintaan untuk membuat jumlah ya sebenarnya. Surplus itu bisa coba tadi dengan yang perhitungan yang tadi saya buat ya, bisa dicoba ya di soal ini. Nah, jadi surplus itu bisa melihat untuk yang jadi ini kita kenal dulu ya, ada POM, SUN, dan TOP ya, parent, SUN, dan Grensa 70 dan 80%. Ini adalah penghasilan yang terpisah dari saya ini ada salah ketik ya, ini bukan TIMSAM dan TAM ya, tapi POM, SUN, dan TOP. Nilainya apa? 360, 160, dan 100.000 secara berurutan. Maka peserta kelas diminta untuk apa? Menentukan parent, berapa yang diterima parent dari SUN. Oke ya, berapa yang diterima parent dari SUN. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ditanyakan NCI-nya dari untuk parent dan subsidiary-nya. Ya, ini saya banyak salah ketiknya ya di slide ini ya. Ya, salah ketiknya tapi peserta kelas mungkin paham maksudnya. Ini adalah untuk yang parent-nya, yang keduanya. Kemudian yang ketiga itu peserta kelas tidak langsung berapa nilai consolidated net income-nya. Nah, ini bisa dicoba tadi ya, yang persentase yang tadi saya berikan untuk peserta kelas. Bisa nih. Dia kita mulai dulu dari berapa yang Kamu persiapan apa aja, partner? Kamu persiapan apa aja? Apa persiapan? Persiapan apa tuh? Iku lho, keyword iku lho. Keyword. Iya, kayak tepat. Independent tuh. Independensi. Sing dari paper kelompok tiap kelompok tak? Belum ngutik. Belum aja. Belum, lebih tepatnya belum ngutik. Kono ya, mau aku manut aja wis. Angela yang lucu-lucu. Duh, sing kelompok goblok setor. Oh, setor kelompok. Iya, kan ini Setor dewe, tebet-tebet dewe. kayak padu apa kayak podo yang pink. Masa debat kelas aku kayak bodoh. Jadi pertanyaan saya, Yang pink, cok. apa? Yang pink cok. Tapi lawannya paling PT. Ya emang. Julio, Stanley. Nice kan? Itu lebih banyak sekali. Tapi apa? Main logika. Cowok-cowok memang ya. totalnya? Yang 108 itu NCI. Oh, jadi totalnya berapa ya income? Misalnya 252 tadi. Ya, belum ya, belum benar ya. Berarti saya langsungkan saja nanti coba dikerjakan ya, sebentar. Saya bisa Ini sing lebar. isi dulu di sini.
itu nanti yang T dan S. Hasil berarti ini apa? Hasil ini isinya berapa net income-nya? Ini di tabel depan saya harus isi berapa di sini hasil. Bukan, dihitung dulu hasil belum hasil 100. Ini nggak ada ya. Kemudian berarti ini apa? 70 dan 30 ya, oke. Kemudian pindah ke sampingnya. Berarti ini apa? Net income-nya saya isi berapa? Berarti income-nya 100 ditambah 70. 100 ditambah 70. Nah, ini yang parent dan sum. Berarti dia yang net income-nya yang ini geser ke bawah ya. Ini sebentar. Ini net income-nya sum itu di sini ya. Nah ini P punya net income 100, sum punya net income 100 dan P 360. Berarti net income di sini berapa? Berapa? 160 saja. Atau ada tambahannya? Tambah 70. Berarti kan 200 berapa nih? 230 ya. Jadi 230 kali 80% ya. 162. Kemudian tinggal yang di sampingnya kali 20%. Yang seperti ini. Dan kan peserta kelas sudah tahu. Nanti bagiannya parent dari saya itu kan 162,4. Ini saya presentasenya kebalik ya. 230 Itu di freeze kok sih. Ini saya tuh kebalik, harusnya yang bawah itu 80, yang atas 70 ya. Iya. Berarti saya revisi ya peserta kelas. Berarti ini yang 80% ya, ini yang 80%, ini yang 70%. Berarti ini 80, ini 20, ini 70, dan ini 30. Ya, jadi hati-hati peserta kelas, jangan kebalik ya, seperti saya. Ini 80, ini 20. Kemudian yang income-nya plus 80. Ini berarti sebentar, 160 tambah 80 kali 70% ya, bisa 168 ya, harusnya 168. Ini kali 30, nah seperti ini, dividennya 0 ya. Jadi kalau ditanya income from sum itu dapatnya berapa? 168 ya. Bukannya NCI-nya berapa? Kalau bukannya NCI-nya berapa?
Berarti tinggal di jumlah ya. NCI-nya berarti 72 tambah 20. Jawaban untuk yang D adalah 92. Jawaban dari NCI-nya T dan NCI-nya S. Yang 72 tambah 20. Kemudian yang C, peserta kelas ditanya menghitung control share of consolidated net income. Nah, ini consolidated net income-nya dapat dari dari mana? Yang controlling share of consolidated net income-nya biasanya ya dapat dari mana? Dari Ingat CI ya, ini consolidated net income-nya CI. Jadi dia termasuk net income-nya dia sendiri. Kalau dari anak-anaknya, dari anak dan bencanya. yang kedua ditambah 100 tambah ini seperti yang tabel alokasi yang tadi yang saya bilang tabel untuk bagusnya. Jadi harus mencakup net income-nya parent sendiri, kemudian ditambahkan dengan bagiannya parent dari anak-anaknya. Berapa bagian parent dari anak-anaknya? 2/4. 168 beserta kelas. Kan yang di sini sudah pindah masuk di sini, sehingga yang net income yang di sini sudah termasuk punyanya SAM dan T, yaitu 168. Jadi berapa waktu itu? Consolidated net income tambah net income-nya sendiri, net income-nya P sendiri, parent berapa net income-nya? Net income-nya parent berapa? 360. Berarti 360 ditambah 168 berapa? 528 ya. Ya, jawaban yang pertama itu adalah 168. Jawaban yang kedua itu adalah 92. 20 tambah 72, 92. Jawaban yang C itu adalah net income 360 tambah 168. Ya, jadi 528. Sorry. Oh iya. Ada Oh yang iya, bertanya wes. tentang kelas? Bisa dipahami ya. Jadi kalau saya tanya Dia nih, wes. consolidated net income, nah itu biasanya kayak parent plus Kasih kartu aksesku, kamu bisa langsung naik lantai 9. Kasih kartu aksesku, kamu langsung naik lantai 9. Oh, Wes tuh. emang harus Kamu pernah? Belum pernah ke Wes. Pertemu kartu akses. Enggak, kamu ke TI. Tahu mbak, aku bayar lantai 9 mau ketemu Buya. Saya mau kebun. cek proyek masuk iya tadi. Waduh. Karena saya kerja di sana dari pagi sampai sore. Mau kebun, gak apa-apa. Sesuai pagi apa aku sih? Pagi pokoknya. Kamu ya wes. Saya tak sih mau tahu buat aku mati cok. Kayak semua tuh siapa tuh dan Tak permudah lagi itu juga. kau yang tak baru sesuai. Tapi peserta kelas Pikir sih, Om. buat seperti yang saya buat seperti ini. Apakah bisa peserta kelas yang tadi yang kita di awal itu belajar cara menghitungnya peserta kelas? Apakah sudah bisa? Muat dan kesukaan. Oh, di awal itu kita sudah hitung direct indirectnya. Peserta kelas itu akan Iya, dosen kelas. untuk yang direct, directnya berapa? 70%.
indirectnya berapa? Ditunjuk kok. 80% ya, 80%. Kemudian net income-nya berapa? Maafin, Bu. 100, ini 160. Berarti nanti kita akan hitung seperti ini. Sebentar, saya mungkin ininya 80 kali 70% ya. Kalau saya SM sama dengan kan. Nanti kalau dibawahkan berapa peserta kelas? 168. Jadi peserta kelas nggak usah capek-capek buat tabel. Ingat materi awal saya, cara menghitung direct dan indirectnya bagaimana. Kalau indirect kan ada perkalian ya. Ini saya coba geser, saya taruh di sampingnya. Seperti ini. Yang di bawah. Hasilnya kan sama peserta kelas. Yang nggak perlu buat tabel, tapi bisa dapat hasil yang sama. Ada yang mau ditanyakan peserta kelas? Jadi materi kita sudah digunakan ya, yang di awal kita belajar capek-capek menghitung bagaimana presentasinya, nah ini bermanfaatnya di sini. Tidak usah buat tabel, tinggal berapa kali berapa, nah itu langsung mendapat. Ini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, maka demikian materi hari ini minggu depan kita kuis. Jangan lupa bawa kertas, tulis ya. Materinya setelah UTS sampai dengan pertemuan hari ini. Ya. Kuisnya individu ya. Jadi tidak berkelompok. Ada yang mau ditanyakan setelah kelas? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Boleh lanjutkan aktivitasnya ya. Semoga sukses persiapan untuk minggu depan. Mulainya tetap ya, Bu? Bagaimana? Mau ketemu di berarti mungkin 7.30 Bu. Iya, 7.30 30, Bu. ada 7.30 aja ya. Iya. Mulai jam 7.30 ya. Setuju. Pagian Bu. Jam berapa? Siangan, Bu. Jam berapa? 9. Oh, Oh, 7.30 sampai 9.30 ya nggak apa-apa. Itu kan nanti makan jalannya yang sesi berikutnya ya. Iya. Oh, dua sesi dah, Bu? Oh enggak, maksudnya dari jam 8 sampai jam 9 kan kuisnya. Iya. Biasanya kan cuma 1 jam. 8 sampai 9 tadi. 8 sampai 9. Iya, Bu. Buat saja. Ya begitu, Bu. Ya nanti saya katanya ya berarti mau mulai jam 8. Ya baik, tadi sebelum jam 8 saya sudah ready kok ya di kelas ini ya. Iya ya, tapi jangan terlalu pagi loh. Kalau terlalu tidak ada toleransi, kumpul ya kumpul ya. Kamu saya lambat ya, nanti kita orang tidak ya. Oke, kalau gitu akan kelasnya. Your arm. Sorry. Wish, bro.